Pagi hari ini, let's prepare our heart to this morning to enter to our pre-service this morning. Biasakan untuk setiap pagi kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Let's build as a habit that every time we get up in the morning, we come to the Lord with grateful heart, with thanksgiving heart. Mari kita satukan hati kita datang di hadapan Tuhan, bersyukur untuk segala sesuatunya. Let's take a quiet moment this morning and just give thanks to the Lord for everything that He's done in our life. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan. We are your worshipers, Lord Jesus. Thank you, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Bagaimana saudaraku? Terus dengan segenap hati, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and mind, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
ku menanti di hadirat-Mu. Gereja Tuhan dari awal katakan, satu hal yang dengan segenap hati. Yes, Lord. Lebih dalam, lebih dalam. Gereja Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Let's stand on our feet. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku menang. Deeper in love with You. Everyone sing it. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love. One more time, deeper, deeper in love with You, deeper in love with You. Yes. Oh, how more than anything in life. Oh, deeper in love with You. Deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Deeper in love with You. Biar setiap hari Tuhan ada kerinduan dari kami untuk lebih dalam lagi mengasihi dan mengenal Engkau. Lord, let every day that we have the desire to love You more and to be closer with You, Lord Jesus. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, dengan mau mati di kayu salib untuk menebus kami. You are so good, Lord Jesus, that You died on the cross for us, Lord Jesus, when we are still a sinner. Engkau luar biasa Tuhan. You're amazing, Lord Jesus. Pagi hari ini, tanpa hadirat-Mu Tuhan, sia-sialah semuanya. Lord, without Your presence, everything will be useless, Lord Jesus. What we long for is Your presence. Yang kami rindukan hanya satu, kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biar apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. This morning we ask Your anointing, Lord Jesus, for everyone who take part on this service. That everything we do it for You, Lord Jesus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. And we are ready, Lord, to praise Your name, to worship Your name. Anda siap saudaraku? Anda siap saudaraku? Are you ready? In Jesus' name, everyone say, Amen. Selamat pagi jemaat PPC. God is good All the time.
and all the time. Karis. Amin. Urapilah kami Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, lawatanmu datang dan Roh Kudus mengurapi kami. Amin. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa akan dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ada amin saudara. Haleluya. Yes Jesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini apa saudara? Hari inilah harinya Tuhan, Yeah. saat pembebasan tiba. Yes we believe Lord. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Semuanya katakan hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jemaat aja ya, jemaat aja katakan. Anggur Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. He's good. Nyata kuasanya. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan, Kau baik di kehidupan kami. Lord, You are good in our lives and we want to worship You and praise You even more. I will bless the Lord. Haleluya Tuhan. Kami memuji namamu. Lord, we praise You and we worship You for You are good. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord.
good. Engkau baik kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu Tuhan melawat setiap dari kami. Lord, we believe that your anointing come upon us, God. This morning, Lord. Oh, you are God of all the earth. You are God of all the earth. And His name is Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Semuanya katakan, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. one more time. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My heart will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus, we worship you, we adore you forever God. And sebelum kita duduk dalam hadirat Tuhan, before we sit and let's read the word of God this morning dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Let's read the verse this morning from Matthew 25 verse 34 to 36. Dan sesuai dengan tema kita bulan ini adalah tentang hospitality, dan ini adalah ayat yang saya pikir masuk dengan tema bulan ini dan akan menjadi ayat pegangan kita. Amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Kemudian raja itu akan berkata kepada orang-orang sebelah kanannya, marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan. Pada saat aku haus, kalian memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan, kalian merawat. Amin. Mari kita baca dalam bahasa Inggris. Let's read it in English. 1, 2, and 3. And the king will say to us, inherit the kingdom prepared from creation. For I was hungry, you fed me. I was thirsty, you gave me a drink. I was a stranger and you invited me in your home. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cared for me. I was in prison and you visited me. Amin. Mari kita silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. Yes Jesus, ajar kami Tuhan untuk terus peduli kepada sesama Tuhan, peduli dengan neighbor kami. Lord, teach us to always care about your people, God, your beloved people. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Lord, we want to prepare our hearts to receive your words. Dan kami mau terus memuji-Mu Tuhan. And we want to keep worshiping you, Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku Tuhan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Kita angkat suara kita katakan, oh karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari jemaat Tuhan bagi berdiri, mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber
Engkau sanggup Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Yesus. Yes Lord, we believe that you are able. We believe that you are able to do miracles in our life, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sanggup untuk melakukan mujizat di kehidupan kami, Tuhan. Apapun permasalahan kami pagi hari ini, Tuhan. Whatever it is that we're struggling right now, Lord. Whatever problems, we rely on you, Jesus. Kami mau, Tuhan, bersandar kepadamu, Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau bisa, Tuhan. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown is now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Lord, we thank you for your sacrifice and we thank you for your resurrection too, Lord. Kematian-Mu, darah-Mu Yesus menyembuhkan, membebaskan, dan membawa pengharapan buat kami. Lord, your death and your blood brought us salvation, brought us freedom, and you saved us, God. Kami mau
saat kami keluar dari tempat ini, ada pekerjaan Roh Kudus semakin dinyatakan dalam hidup kami. Lord, what we want is when we go out of this place, your work will be in our life, Lord. Orang di luar sana boleh ngelihat Kristus lewat kehidupan setiap bagian dalam keluarga besar PPC. And that the people outside can see Christ Jesus in all of our lives, in all the PPC family's life. Kami izinkan Roh Kudus terus bicara dan bekerja dalam tiap hati kami. Lord, continue to speak to us and continue to work in our hearts. Bicara buat kami di dalam nama Yesus Kristus. Speak to us in the name of Jesus. Sama-sama kita katakan. Everyone say, Amen. Amen. Silakan duduk semuanya. You may be seated. Good morning everyone. Semua baik-baik? Yes. I would like to call all middle schoolers. Middle schoolers, you may go with Uncle Chema, yeah, on the back. Semua middle schoolers, yes. Yes. Saya akan masuk di dalam short announcement. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. Translator will help you. Again, I believe the usher will assist you with the translation equipment. Oke, sebagaimana Anda tahu bahwa gereja kita menjadi bagian daripada part of Mennonite, and kita adalah bagian dari Mosaic Mennonite Conference. Pada saat Anda keluar dari tempat ini, jangan lupa dapatkan bulletin dari Mosaic. It's a reflection. Pas kebetulan ada dalam translation bahasa Indonesianya. Pada saat Anda keluar, pastikan Anda mendapatkan bulletin tersebut. Again, thank you for our brothers and sisters untuk Solidarity Visit. Terima kasih untuk Ambler Church, Plain Church, West Philly Church, and also Germantown Church. Kasih tepuk tangan untuk mereka yang solidaritas di dalam menjaga dan berjaga-jaga untuk kita semuanya. Let's open our bulletin this morning. Mari kita buka bulletin kita pagi hari ini secara singkat. Tanggal 28 Maret ini hari Jumat akan ada Youth Blast. Di mana kita akan berkumpul-kumpul anak-anak muda semuanya. Akan berkumpul bersama-sama dengan anak-anak muda dari beberapa gereja yang akan berlangsung hari Jumat ini. Kalau nggak salah mereka tuh selesainya sampai malam banget, sampai jam 11 sampai jam 12 malam. It's gonna be fun. Kalau Anda ada punya putra dan putri middle school and high school, ajak mereka untuk daftar dengan Chema. Lalu tanggal 29-nya akan ada event untuk couple event, untuk marriage couple. Saya encourage untuk Anda bisa mendaftarkan diri kepada Kolyang untuk pendaftaran acara pada hari Sabtu mendatang. Kemarin saya ditelepon dan di SMS sama beberapa orang, saya senang banget. Mereka bilang, Om Aldo, saya pengen dong mau jadi translator. Om Aldo, saya mau dong pelayanan di bagian kebersihan. Wow, senang banget. Dan memang itu goalnya, saya mau encourage Anda yang belum ambil bagian di dalam pelayanan, ayo ambil bagian dalam pelayanan. There are so many bagian-bagian pelayanan yang Anda nggak tahu yang kami butuhkan banget. Ada teman-teman yang udah sign up untuk bantuin social media, ada yang bantuin untuk antar jemput, untuk Trader Joe, Anda yang punya mobil, saya mau dong untuk driver, untuk pick up dan drop untuk orang-orang yang mau ke gereja. There are so many things. So saya encourage Anda semuanya, kalau belum ambil bagian dalam pelayanan, nanti di PEX Cafe Anda bisa ketemu dengan saya atau ada beberapa petugas di sana, ada call yang di sana, yang ada barcode-nya di sana, Anda tinggal klik barcode, Anda bisa sign up dan nanti kita akan follow up semuanya. Kayak PEX Cafe di sana, mereka butuh banyak volunteer untuk serving, untuk bawa makanan, untuk masak makanan. So, we need your support semuanya. Amin saudaraku. Ya, siap bisa? Bisa 20 orang, maafin ya. Alright, untuk Anda semuanya yang belum tergabung di dalam care group, ayo bertumbuh, tertanam bersama-sama di dalam care group atau komsel yang ada di tempat ini.
again, Anda bisa menghubungi saya, Anda bisa menghubungi Yuta, atau Anda bisa menghubungi Kolyang untuk bisa tergabung dan tertanam di dalam kelompok sel atau care group. Nah, bulan ini, this month, we still talk about culture of hospitality. Bagaimana dalam 1 minggu ini, sudah apa yang kita lakukan untuk membuat orang merasakan ada Tuhan yang mereka rasakan waktu ketemu sama kita lewat keramah tamahan kita. Alright, so this morning, mari silent cell phone kita, and PPC, please welcome our sister Cindy Angela. Yes. Good morning PPC. Saya mendapatkan pesan dari senior pastor, katanya keras. Jadi maafkan kalau minggu-minggu lalu suara saya kurang keras, saya akan berusaha untuk lebih menggelegar pagi ini. Amin. Morning PPC family, thank you sekali buat waktu ini di mana saya bisa sharing lagi kepada kalian semua. Dan this month kita akan talk about culture of hospitality, budaya keramah tamahan. Tapi minggu-minggu lalu juga udah dibahas sama Om Aldo gimana kita ramah tamah sama strangers, terus abis gitu minggu lalu juga ngomongin tentang pelayanan sebagai bentuk hospitality gitu. Ya, tema ini penting banget ya saudaraku, dan bukan cuma bulan ini aja. Karena kan kita kayak seperti bilang yang di awal tahun kemarin, kalau culture dari PPC ini adalah 2 hal ditambahin tahun ini. Culture of humility dan juga culture of hospitality. Jadi walaupun ini adalah tema bulan ini, tapi tentunya kita tidak berhenti di sini saja. Kita mau terus hidup rendah hati, hidup humble, dan juga menjadi ramah tamah, hospitable every day. Dan itu akan menjadi karakter daripada PPC family. Amin saudaraku. Dan waktu saya pertama kali dapat tema ini, saya ini tipenya orang yang suka mencari definisi kata ya. Saya tipenya kalau misalkan culture of hospitality, saya mau cari tahu tuh apa itu artinya hospitality. Apa yang didefinisikan sebagai hospitality, apakah ada sinonimnya gitu, apakah ada akar katanya gitu, supaya saya bisa lebih paham gitu akan satu konsep. Nah, waktu saya cari apa sih hospitality itu, saya cari ini dibaca-baca artikel, Oxford, KBBI gitu. Dan hospitality itu bisa didefinisikan sebagai friendly and welcoming to stranger. Oke, bisa next nggak? Ya, thank you. Perlakuan yang ramah dan hangat terhadap tamu atau orang lain. Serta menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman. Dan menurut saya ini definisinya berarti lebih dari cuma sekadar kita ramah tamah biasa gitu kayak pertemuan dengan orang lain, tapi bagaimana kita berlaku ramah, hangat, dan menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman, creating a pleasant and favorable environment. Dan ramah tamah sendiri itu di dalam bahasa Indonesia, ramah itu artinya being kind, to tamah ya, guest gitu, orang lain, orang-orang di luar sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong konteks ramah tamah itu lebih kepada orang yang belum mengenal siapa kita. Belum yang begitu kenal dengan siapa Tuhan Yesus. Nah, jadi saya kepikiran saudaraku, apa suatu hal yang penting gitu di dalam keramah tamahan, satu aspek penting di dalam keramah tamahan itu adalah first impressions. Kesan pertama. Itu penting banget dalam kita menjadi host yang baik apa enggak, kita seorang yang ramah apa enggak, itu dari first impression kita. Karena kan ini kan adalah interaksi kita dengan orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mungkin interaksi dengan orang di luar, atau orang yang baru datang, atau kayak gimana. Nah, terus saya berpikir, what kind of first impression do I make? Bagaimana kesan pertama orang terhadap saya? Bagaimana kesan pertama orang kalau pertama kali saya ketemu antara di luar ataupun di gereja? Kalau memang ini adalah first impression Anda semua terhadap saya pada hari ini, bagaimana first impression Anda untuk hari ini? Apakah saya sudah membuat first impression yang baik? Apa saya malah membuat first impression yang kurang baik? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita semua juga. Kalau misalkan pas kita lagi di luar, lagi di dalam sini, bagaimana kesan pertama orang ketemu dengan Anda? What kind of first impression that you make?
Saya mau cerita sedikit tentang personality saya gitu, tentang saya pribadi. Banyak sekali orangnya itu yang sering salah kaprah dengan saya berdasarkan first impression mereka terhadap saya. Karena saya ini, to be honest, secara jujur, saya ini doesn't really make the best first impression to people sometimes. Kenapa? Karena contohnya, waktu pertama kali saya ketemu dengan suami saya, dia orang Jakarta dan saya orang Surabaya gitu, saya bertemu. Dan saya ini memang kan ngomongnya cepet gitu, ngomongnya cepet, kencang, terus kayak belak-belakan gitu. Dan itu malah nggak memberikan first impression yang baik untuk dia gitu. Karena dia bingung sekali, kok ada orang yang seperti ini katanya dia gitu. Kok ngomongnya cepet, ngomongnya kencang, ngomongnya belak-belakan. Nah, dan first impression itu yang menjadi set the tone. Yang jadi membuat set the tone for the entire relationship. Jadi bagaimana hubungan kita nanti itu diapalagi dari first impression. Ya sekarang saya udah berusaha untuk menjadi lebih baik ya saudaraku. Saya nggak mau memberikan bad impression terus, tapi supaya orang nggak kaget gitu kalau ketemu saya. Tapi saya maksudnya kayak bagaimana first impression yang Anda berikan itu akan set the tone untuk bagaimana hubungan Anda selanjutnya. Nah, anyway, kalau misalkan saya waktu ngomong tentang orang-orang di luar sana, pertama kali mereka datang ke gereja, mereka pingin mengenal Tuhan. Mereka belum kenal Tuhan, mereka mau mengenal Tuhan. Terus mereka bertemu, first line of defense adalah usher gitu misalkan. Nah jadi ushernya itu bagaimana? What kind of first impression yang diberikan oleh kita sebagai para welcome? Karena walaupun kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang itu bisa perceive kita, karena itu kan tetap kan kita mau kita sebagus apapun, orang akan tetap, itu tergantung mereka gitu. Tapi kita bisa put our best forward. Kita bisa memberikan yang terbaik. Karena kalau misalkan kita mau ngelamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, perusahaannya bagus, perusahaannya it's a big paying position gitu, kita nggak mungkin kita cuma pakai kaos kutang dan pakai celana pendek terus kita datang ke lamaran kerjanya gitu kan. Kita akan berusaha untuk memberikan best first impression. Dan bukan dari baju doang, maksud saya itu bukan dari baju, ini bukan itunya. Tapi adalah what kind of first impression untuk yang akan kita berikan itu sangat penting. Karena ini jadi salah satu cara juga untuk kita untuk menjadi seseorang yang hospitable, orang yang ramah itu dengan kita memberikan good first impression. Nah, saya tadi ngomong first impression, first impression. Nah, bagaimana Tuhan Yesus di Alkitab berfirst impression dengan bertemu dengan beberapa orang di Alkitab itu menurut saya sangat menarik karena ada cerita-cerita tentang pertemuan pertama Tuhan Yesus dengan orang-orang unik yang menurut saya kita jadi bisa belajar juga dari beberapa cerita waktu Tuhan Yesus mendapatkan first impression dari orang-orang unik di Alkitab. Nah, yang pertama adalah cerita Yesus dan wanita Samaria. Kita akan buka dari Yohanes 4, kita akan baca dari 6 sampai 15-nya, tapi ini Yohanes 1 sampai 42. Secara konteksnya itu Tuhan Yesus lagi perjalanan, dia lagi capek, dia lagi jalan dari Yudea ke Galilea, dan pada waktu ini, pada waktu time dalam sejarah ini, orang Yahudi dan orang Samaria itu mereka berantem. Mereka sangat-sangat tidak cocok satu sama lain. Kalau misalkan ada orang Yahudi di sebelah kiri, mereka mungkin ada orang Samaria akan jalan di sebelah yang paling jauh sebisa mungkin. Mereka berusaha mungkin tidak berinteraksi. Tapi Tuhan Yesus yang pada waktu itu adalah seorang Yahudi, dia bertemu dengan seorang wanita Samaria. Dan ini adalah cerita tentang first impression dari yang diberikan oleh wanita Samaria ini terhadap Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama saudaraku dari ayat 6 sampai 15, saya baca yang genap, Anda baca yang ganjil ya. Di situ terhadap sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, kita berhenti sampai di situ ya. Tapi dalam cerita ini dilanjutkan. Kalau misalkan mereka lanjut berbicara dan akhirnya wanita Samaria ini menjadi percaya kepada Yesus dan kemudian dia pergi ke kotanya dan dia membuat banyak orang di kota dia semakin percaya dengan Tuhan Yesus juga. Nah, tapi saya mau lihat cerita ini dari sisi wanita Samaria ini gitu. Tuhan Yesus waktu pertama kali ketemu wanita Samaria ini, Tuhan Yesus tahu dan kenal wanita ini karena dia Tuhan. Amin ya. Tapi wanita ini kan gak kenal siapa Yesus. Dia cuma ngelihat kalau misalkan dia ini adalah orang Yahudi yang kehausan di sumur. First impression yang mau dia berikan adalah dia mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia mau make a conversation. Dia mau curious, dia mau ada rasa penasaran gitu di dalam hati dia untuk dia mau terus berbincang-bincang berbicara dengan orang ini yang seharusnya kan mereka bermusuhan gitu. Yang namanya orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi wanita ini mau have a good conversation dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya, dia ada tanya jawab, ada dialog gitu. Walaupun dia ada rasa kaget ya tadi dinyatakan ya. Karena masa orang Yahudi mau bergaul dengan saya orang Samaria gitu. Walaupun ada rasa kekagetan seperti itu. Nah, tapi wanita ini dia nggak membiarkan itu menjadi stop. Dia kayak langsung pergi. Dia bisa aja loh saudaraku, dia langsung pergi. Atau dia nggak memberikan kesan pertama yang baik. Tapi walaupun dia ini adalah wanita yang berdosa, tapi karena dia memberikan kesan pertama yang baik kepada Tuhan Yesus itu, dia mau berbicara, dia mau buka hatinya. Dan itu yang menjadikan Tuhan Yesus mau memberikan kebenaran ke dalam hatinya, menanamkan itu. Dan karena itu dia jadi pergi, dia meninggalkan tempayannya, terus habis gitu dia kasih tahu di satu kota dia. Nah yang mau saya bilang dari cerita ini adalah, dari kesan pertama seorang wanita itu menjadi keselamatan untuk satu kota. Dan ini gak diduga-duga. Tuhan Yesus cuma dalam satu perjalanan dia capek, dia diam, dia haus. Terus bertemu secara tidak terduga dengan satu wanita ini yang akhirnya merubahkan keselamatan satu kota. Nah pelajaran saya di sini adalah kalau misalkan kita melihat seseorang yang berbeda dengan kita, jangan itu menjadikan penghambat kita untuk kita atau mereka bisa ketemu Tuhan Yesus dalam interaksi apapun itu. Gimana kesan pertama kita sekarang kalau misalnya kita ngelihat orang yang berbeda hidupnya dari kita? Kadang-kadang mungkin kita juga di jalan gitu aja, kita orang Indo, kita pinginnya bergaul dengan orang Indo gitu ya. Kita, kalau misalkan ketemu dengan orang dengan budaya lain, mungkin jarang kita mau strike a conversation atau mau kita ngobrol gitu. Tapi bagaimana kesan pertama kita terhadap orang yang hidupnya berbeda daripada kita? Karena kita belajar di sini, dari satu interaksi kesan pertama yang tidak diduga-duga dengan orang yang berbeda dengan kita, hidupnya 180 degree daripada kita, itu bisa mengubahkan satu kota. Nah, contohnya apakah kalau misalkan kita di kerjaan, di sekolah, di komunitas kita berinteraksi dengan banyak banget orang-orang yang berbeda backgroundnya dengan kita. Berbeda-beda, apalagi nih di Amerika ini kan diverse sekali ya saudaraku, kita bisa dari A sampai Z, kita mau cari orang bentuknya kayak gimana pasti akan ada. Dan bagaimana kesan pertama kita terhadap orang-orang yang berbeda ini dari kita? Apakah kita udah memancarkan kasih Kristus? Apakah kita kalau berinteraksi dengan mereka memberikan rasa penasaran untuk mereka untuk kenal, wow siapa sih Tuhannya orang ini, kok hidupnya seperti ini? Nah, kayak kita pindah ke
Pack Center ini udah kapan ya? July of last year. Oh, Agustus last year. Yep. Belum 1 tahun lah ya kita pindah ke tempat ini. Kita di sini sebagai newcomer. Kita sebagai orang yang baru menempati gedung yang luar biasa besar ini. Nah, tapi kita tahu kalau misalkan kita masuk ke dalam satu komunitas yang banyak berbeda-beda, jadi kita harus memberikan good first impression terhadap bukan cuma orang yang di sini aja, tapi juga di luar sana, terhadap neighbor kita. Karena kita tadi, karena saya udah bilang tadi kan, kalau misalkan ini set the tone untuk bagaimana hubungan kita selanjutnya. Kalau misalkan kita memberikan first impression yang baik, tentunya itu akan membuat tone relationship kita di masa depannya itu juga baik. Soalnya kayak kalau misalnya kita mengadakan night market gitu contohnya, dengan kita mengundang tetangga-tetangga kita. Nah, semoga itu bisa memberikan kesan yang baik terhadap tetangga-tetangga kita untuk mereka merasa terundang, mereka mau berinteraksi dengan kita walaupun budaya kita 180 degrees, sangat berbeda dengan mereka. Amin saudaraku. Terus cerita kedua yang saya pelajari tentang first impression Tuhan Yesus dengan satu karakter unik. Ini ada di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan, kalau misalkan di perikopnya ditulis dengan perempuan berdosa, dengan sinful woman. Mari kita baca sama-sama dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Kayak tadi ya saudaraku, saya akan bacakan yang genap, saudara yang ganjil. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis, ia pergi berdiri ke belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke dalam rumahmu, tapi engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin, saudaraku. Nah, apa sih yang kita mau pelajarin dari kesan pertama dengan Yesus dan perempuan berdosa ini? Konteksnya kan Tuhan Yesus lagi makan di rumahnya orang Farisi. Kemudian ada seorang wanita yang tanda kutipnya berdosa, si pendosa, datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi for some reason,
wanita ini memberikan kesan pertama yang jauh lebih bagus terhadap Tuhan Yesus daripada seorang Yahudi yang udah membukakan rumahnya terhadap Tuhan Yesus. Sebenarnya kadang kita mungkin ada rasa enggan untuk berinteraksi dengan orang yang mungkin dicap dengan masyarakat sebagai orang yang berdosa. Hidupnya berdosa. Mereka memiliki label itu. Seperti di perikop ini dilabelin wanita ini, si pendosa. Kita sering mendengarkan si pendosa gitu. Jadi kita semakin enggan, seperti orang Farisi ini, kita enggan untuk menjadi hospitable terhadap orang seperti wanita ini. Padahal, kalau misalkan mau dibilang, perempuan ini pendosa, kita semua juga pendosa kok. Bukan cuma wanita ini aja. Kayaknya yang Tuhan mau daripada cerita ini adalah kita untuk mengubah perspektif kita. Kita bukan bilang kita hospitable terhadap pendosa, tapi kita sendiri adalah pendosa juga. Jadi kayak, hi sinner, meet me, I'm also a sinner. Hai pendosa, mari ketemu juga dengan saya. Hai ketemu dengan saya juga pendosa juga. You're a sinner, I'm a sinner. Di sini gak ada yang gak berdosa. Tapi yang mau Tuhan lihat adalah gimana kita nge-treat orang yang mau mendekat dengan Tuhan. Pokoknya lihat aja arahnya itu mau kemana. Kalau memang arahnya kita semua di sini pendosa, arahnya kita mau menuju ke Tuhan, ya ayo kita jalan sama-sama. Kita gak perlu menghalangi seseorang untuk bisa ketemu Tuhan, untuk kita memberikan bad first impression terhadap orang ini, just karena dia memiliki label, dia adalah seorang pendosa. Karena walaupun gak dilabelin juga, sang Farisi itu juga pendosa. Si Petrus di dalam cerita itu, dia juga pendosa. Jadi kalau misalnya kita mengubah perspektif kita, ya kita semua ini adalah pendosa, kita jadi akan lebih ramah juga, akan lebih open juga kepada siapapun yang kita lihat mungkin mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan semoga ini menjadi perspektif daripada kita-kita sebagai PPC family. Untuk kita semua di sini nggak ada yang sempurna, kita di sini semua adalah pendosa. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang berdosa yang lainnya di luar, mari kita berikan impression yang baik terhadap mereka. Mari kita terus tetap extend God's love, God's peace terhadap mereka. Kita mau memperbanyak kasih. Karena seperti yang dikatakan tadi di ayat 47, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kita baca sama-sama saudaraku sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi di sini adalah kita sama-sama pendosa, we're all sinners, tapi dosa kita diampuni, semakin banyak kita berbuat kasih. Jadi kita mau perbanyak kasih itu, kita mau multiply yang namanya kasih. Mungkin kita pernah dengar kalau misalkan orang itu memiliki masa lalu yang seperti apa, atau mungkin mereka memiliki reputasi yang buruk, jangan biarkan itu menjadi halangan untuk kita tetap memberikan first impression yang baik terhadap mereka. Supaya mereka bisa merasakan kasih Yesus. Amin, saudaraku. Dan ada juga satu cerita lagi, dan ini cerita terakhir, tentang first impression Tuhan Yesus dengan satu karakter unik di Alkitab. Apakah kita pernah mendengar cerita Yesus dan Zakheus, sang pemungut cukai? Saya teringat juga dengan cerita ini karena dikatakan Zakheus ini adalah seorang pria yang posisinya tinggi sebenarnya di masyarakat. Dia kaya raya, tapi dia memiliki bad impression karena dia sering curang dengan semua orang di samping-samping dia, di sekitar dia. Dan waktu itu ceritanya Tuhan Yesus datang ke Yeriko, berjalan melalui Yeriko, tapi ada di situ ada Zakheus yang orangnya pendek. Tapi dia mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia lari mendahului banyak orang, manjat pohon karena dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kayaknya Tuhan Yesus waktu itu melihat hatinya Zakheus ini ada mau perubahan.
Dia memanggil Zakheus untuk turun dari pohon itu dan dia mau numpang di rumahnya Zakheus. Dan Zakheus dikatakan di sini kalau Zakheus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah tapi orang yang ngelihat itu semua, mereka semua bersungut-sungut karena kesel. Kok Tuhan Yesus datang di rumah orang berdosa. Terus dikatakan di sini, tapi Zakheus setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia mengatakan kalau misalkan hari ini setengah semua kemilikan dia itu akan dikembalikan lagi kepada orang miskin. Dan kalau misalkan dia pernah melakukan hal yang salah sama orang lain, dia akan kembalikan berkali-kali lipat. Dia mau berubah. Dan Tuhan Yesus mengampuni dia. Mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, dari cerita ini yang saya pelajarin adalah Zakheus ini sebenarnya sudah memiliki kesan yang buruk di dalam masyarakat. Dia pemuka tinggi tapi reputasi dia sudah sangat-sangat buruk. Jadi bukan first impression lagi. Kayaknya semua orang udah memiliki hundreds of different bad impression on this guy. Tapi semenjak dia ketemu sama Tuhan Yesus, itu menjadi point zero lagi. Di mana dia mau berubah. Dia mau melakukan perubahan dan dia mau menjadi seseorang yang memberikan good first impression. Habis kayak gitu. Nah yang saya pelajarin di sini adalah kesan pertama yang buruk itu masih bisa diperbaiki, saudaraku. Kalau kita memang sekarang memiliki bad first impression, itu masih bisa diperbaiki. Itu gak menjadi penghalang untuk kita bisa membagi kasih, menjadi berubah. Itu gak menjadi halangan, saudaraku. Ini jangan menjadikan barrier untuk kita menjadi orang yang ramah tamah gitu. Karena kesan pertama yang buruk itu masih bisa diperbaikin. Yang penting kita udah decide, oke, kita mau berubah. Kita mau berubah, move forwardnya, saya akan menjadi seseorang yang berbeda, saya mau transformasi di dalam kehidupan saya. Dan ini masih diperbaiki, jadi kita bisa repair bad first impression yang pernah ada. Kayak saya pernah cerita sebelumnya tadi yang waktu saya di depan saya ceritakan saya sering memiliki bad first impression ya. Seringkali orang nganggap saya mungkin kayak seperti durian gitu ya. Saya luarnya tajam tapi saya jamin dalamnya manis kok saudara. Enggak, tapi maksudnya saya itu adalah mungkin banyak orang yang ngelihat itu ya kayak kita kayak kaktus gitu, kayak durian gitu yang di luarnya tuh berasa tajam. Jadi mereka tidak bisa melihat kemanisan yang ada di dalam kita. Amin enggak? Dan ini saya juga mau perbaiki juga, tapi maksudnya yang saya mau ngomong adalah ini enggak menjadi berhenti sampai di situ aja gitu. Misalkan orang memiliki bad first impression terhadap saya, itu masih bisa diubah, saya masih bisa berubah. Dan misalkan apa yang sudah terjadi kan kita nggak bisa mengganti apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa mengubah apa yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang. Itu masih kita bisa kontrol. Jadi semoga dari 3 cerita ini kita belajar sesuatu tentang first impression dan bagaimana kita bisa memberikan impression pertama yang baik terhadap orang-orang mungkin di luar sana, di dalam sini, atau yang mungkin dulu kita punya bad first impression, kita mau perbaikin hal itu. Karena back to culture of hospitality, karena kembali lagi kepada kita mau membudayakan yang namanya keramah tamahan. First impression itu matter, saudaraku. Bagaimana kesan pertama itu penting banget. Bagaimana kita treat orang yang berbeda dengan kita. Seperti wanita Samaria itu. Kalau misalkan memang kita tahu orang ini berbeda dengan kita, apakah kita sudah memberikan first impression yang baik? Apakah kita sudah ramah tamah dengan orang ini? Dan kalau misalkan kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin dicap sebagai pendosa, apakah kita merasa, mereka nggak worthy untuk mendapatkan hospitality daripada saya? Apakah kita kadang-kadang melakukan hal seperti itu? Karena Tuhan Yesus nggak pernah memberikan barrier seperti itu, saudaraku. Siapa yang mau dekat dengan dia, Tuhan biarkan. Jadi kita seperti wanita pendosa ini, dia mau dekat dengan Tuhan Yesus welcome dia. Jadi seperti kita juga, kita sama-sama pendosa, kita mau welcome juga orang-orang
yang mau ketemu dengan Tuhan. Orang-orang yang penasaran sama Tuhan Yesus. Kita mau terus kasih kebenaran dengan spirit. Kita mau saling melayani juga. Jadi kita nggak usah merasa lebih worthy dengan satu sama lain. Karena kita semua di sini dikasihi sama Tuhan. Amin saudaraku. We're all beloved children of God. Jadi semoga kita terus memberikan kesan yang baik untuk orang di luar sana, untuk orang yang baru datang, untuk orang-orang yang mungkin kita dulu nggak memberikan kesan yang baik, kita bisa memberikan kesan yang baik moving forward. Supaya mereka bisa merasakan kasih Yesus, mereka bisa melihat perbuatan baik Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa kenal juga pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan supaya ini menjadi culture kita. Menjadi budaya kita. Dan saya yakin ini gak berhenti di bulan ini aja. Amin saudaraku. Bisa diundang musician untuk datang ke depan. Musician. Dan saya berharap kalau misalnya kita semua di sini mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan pada hari ini. Mungkin cerita-ceritanya adalah cerita-cerita singkat, cerita-cerita yang pertemuan-pertemuan kayak fragmen-fragmen gitu. Tapi yang saya pelajarin adalah pertemuan-pertemuan singkat, pertemuan-pertemuan yang mungkin kadang-kadang itu kita nggak unexpected, itu yang bisa memberikan impact yang lebih besar. Itu yang bisa memberikan impact yang sangat besar. Kayak tadi kita dengar bisa mengubah satu kota, bisa mengubahkan seorang wanita, hidupnya bisa langsung diserahkan kepada Yesus. Mendengarkan cerita Zakheus yang bisa mengubahkan dia menjadi orang yang berbalik hidupnya. Dan kita mau terus hidupnya belajar. Karena kita semua di sini pendosa, tapi kita mau berbuat kasih supaya dosa kita itu bisa diampuni Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama saudaraku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu,
katakan 1, 2, 3. Jadikan Indah yang kau pandang mulia, setulus hanyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang jadikan kami taat dan setia sebagai orang-orang yang akan membawa perubahan di dalam kehidupan orang lain lewat keramah tamahan kami. Lord, continue to use us, Lord Jesus, through our hospitable, that we bring life to other people. Materaikan firman-Mu, seal your words di dalam nama Yesus, in Jesus name, amen. Mari kita siapkan saudaraku persembahan kasih kita pada pagi hari ini, perpuluhan kita yang bisa Anda taruh di kotak di belakang sana. We may prepare our offering, love offering, and also tithing that we may put on the offering box on the back. Alright. Jangan lupa hari Jumat untuk anak-anak youth, juga hari Sabtu untuk couples bisa mendaftarkan diri kepada Kolyang. Mari kita sama-sama ketemu di Pax Cafe. Alright, let's lift up our envelope. Mari kita angkat amplop kita di tangan kanan kita. Bapa di surga, Engkau baik di dalam kehidupan kami. You are so good, Lord Jesus. Kami gak bisa membalas segala kebaikan-Mu. We cannot repay your goodness, Lord Jesus. Yang kami bawa adalah sedikit persembahan kami, Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. What we bring this morning, it's so little, Lord Jesus. But this offering to show our love to you, Lord. Terimalah, sucikan dan kuduskan Tuhan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Sanctify our offering. And let all the leaders in this church can be a good steward in managing this financial. Berdoa untuk kota ini, kota tempat kami tinggal. Kami perkatakan berkat atas kota ini. Kami perkatakan pemulihan atas kota ini. Kami perkatakan keamanan atas kota ini. We pray for our city of Philadelphia. We speak blessing. We speak restoration. We speak safetyness in our city. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri, ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan, biar Tuhan yang membuat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang punya keramah tamahan untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory.